Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kebaikan-kebaikannya kepada kita semua. Salah satu kebaikan terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita saat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menetapkan kita di atas iman dan Islam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa membuka hari kita dengan melakukan aktivitas yang diridhai olehnya Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dengan menjalankan salat subuh secara berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang kita butuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal saleh yang kita lakukan saat ini semuanya Allah terima dan Allah taala jadikan sebagai salah satu sebab untuk kita meraih kemudahan-kemudahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu hidup di dunia maupun di akhirat. Dan kita berharap duduknya kita di majelis ilmu, langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam kita belajar dan usaha kita dalam meraih ilmu yang bermanfaat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang disabdakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau menempuh satu usaha, satu cara untuk mencari ilmu agama Allah, maka kelak Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang pembahasan mengenai jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Tidak ada seorang hamba yang Allah Ta'ala hidupkan di atas muka bumi ini kecuali mesti menghadapi masalah, mesti menghadapi kesulitan. Dan Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan kehidupan manusia itu, terkadang manusia dalam keadaan gembira dan terkadang manusia dalam keadaan bersedih. Terkadang manusia itu diberikan kejayaan oleh Allah dan terkadang manusia diberikan keruntuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pergilirkan pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, terkadang kita akan sampai pada satu keadaan di mana kita merasakan sulit, merasakan sempit, dan kita akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan yang menyesakkan dada dan tidak memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita. Maka apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi hal-hal yang seperti ini? Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menghadapi kesulitan,
baik itu cobaan hidup yang tidak menyenangkan, entah berupa sakit atau permasalahan-permasalahan yang lainnya, maka yang pertama kali yang harus kita bangun di sini adalah bagaimana cara kita memandang permasalahan ini. Karena untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menghadapi permasalahan, maka pertolongan Allah itu ada dua bentuknya. Yang pertama, terkadang Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melalui cobaan dan kesulitan itu, dan Allah tetap menjadikan kesulitan itu sebagai cobaan bagi kita. Tidak langsung Allah Ta'ala cabut. Sehingga untuk poin pertama ini kita membutuhkan cara pandang yang benar dalam menghadapi permasalahan. Sehingga dengan kita memiliki cara pandang yang benar dalam menghadapi permasalahan, maka pada saat itu kita akan merasakan ringan, mudah, dan tidak terlalu berlarut-larut dalam kesulitan yang kita rasakan ketika kita menghadapi permasalahan dan cobaan-cobaan hidup. Kemudian yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut cobaan tersebut dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, kelapangan-kelapangan yang akan Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bersabar dalam ujian dan cobaannya. Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa setiap kali kesulitan itu datang, mesti akan bersama dengan kemudahan. Dan ini nanti insya Allah kita akan singgung mengenai perkara ini. Nah, sehingga pada saat pertama kali datang masalah, musibah, cobaan, atau yang serupa dengan itu, maka yang pertama kali yang harus dibangun adalah cara pandang yang benar terhadap permasalahan tersebut. Agar kita benar-benar bisa bersabar, bisa tegar, kemudian mampu untuk menjalani cobaan itu dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa poin dalam masalah ini. Yang pertama, hendaklah masalah yang kita hadapi itu kita pandang merupakan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap-tiap manusia itu mesti diberikan ujian dalam kehidupannya. Artinya, ketika kita mendapatkan ada satu cobaan berat, cobaan yang tidak menyenangkan hati kita, maka pada saat itu kita merasa ini cobaan datang dari Allah, dan kemudian cobaan ini pun juga terkadang Allah berikan kepada manusia yang lain, sehingga kita tidak merasa sendiri. Seperti contoh misalnya, ketika seseorang itu diberikan sakit oleh Allah SWT, sakit apapun, maka pada saat itu juga hendaklah kita langsung mengingat Allah, mengingat bahwa ini adalah ujian, cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita ingat bahwasanya manusia yang lain pun juga diuji oleh Allah, terkadang dengan penyakit yang sama dengan apa yang kita derita saat ini. Kalau misalnya saat ini kita ini diberikan penyakit, misalnya ya, penyakit ginjal misalnya, maka kita tentunya bukan orang yang satu-satunya kena penyakit ginjal, kan begitu. Ada orang lain yang juga merasakannya. Nah, pada saat seseorang membangun cara pandangnya bahwasanya sakit yang dia rasakan saat ini, atau cobaan-cobaan, musibah, kesulitan saat ini yang dia rasakan, itu adalah ujian yang datang dari Allah, maka dia pasti berusaha untuk siap menghadapinya. Sebagaimana misalnya seorang anak misalnya besok akan dapat ujian misalnya, ujian di sekolahnya, maka dia pasti sedikit banyak akan berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, bahwa ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, terutama orang-orang yang beriman, itu adalah suatu kepastian. Di antaranya Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka itu dibiarkan begitu saja ketika mereka mengucapkan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka kemudian tidak diuji. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan orang-orang yang sudah menyatakan diri mereka mukmin, Allah menginginkan untuk menguji keimanan mereka.
Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka kami mengetahui, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang shadaqu, yang mereka benar-benar sungguh-sungguh jujur di atas keimanan mereka, dan ada di antara mereka yang Allah taala ketahui dari kalangan orang-orang yang berdusta atas keimanan mereka. Jadi ujian itu adalah suatu kepastian. Cepat atau lambat orang yang beriman mesti diuji. Oleh karena itu kalau seseorang sudah memandang dirinya pasti mendapatkan ujian dari Allah, maka seharusnya dia bersiap-siap untuk menghadapi ujian ini. Terutama ujian yang memberatkan jiwanya, menyempitkan hatinya, berupa masalah atau musibah-musibah yang menimpanya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Allah Ta'ala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ataukah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian ujian seperti orang-orang yang telah mendapatkan ujian dari kalangan orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah SWT mengatakan, mereka orang-orang terdahulu itu ditimpa kemelaratan, penderitaan, bahkan mereka diguncang dengan berbagai macam cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul ini, mereka semuanya mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini turun. Ini menunjukkan betapa beratnya cobaan-cobaan keimanan yang dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Mereka merasakan beratnya untuk mempertahankan iman, sampai membuat mereka itu sangat berharap besar untuk pertolongan Allah itu diturunkan dengan segera. Maka Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini, Allah mengabarkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia penuh dengan ujian. Terutama kita yang beriman kepada Allah, mesti kita akan melalui ujian-ujian keimanan. Sehingga seseorang kalau sudah membangun cara pandangnya dalam menghadapi berbagai macam musibah atau masalah di dalam kehidupan dunia ini, dengan memandangnya sebagai ujian Allah, maka tentunya dia akan bersiap siaga untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah menganggap masalah itu merupakan cara Allah untuk meningkatkan derajat dan status kita sebagai hamba Allah di sisinya. Jadi kita munculkan husnudzon, baik sangka kepada Allah, bahwa ketika Allah memberikan cobaan ini, kesulitan hidup ini, itu disertai oleh kasih sayangnya subhanahu wa ta'ala, bukan oleh kemurkaannya. Meskipun terkadang sebuah kesulitan itu datang karena dosa-dosa yang kita miliki, namun Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengedepankan rahmahnya, kasih sayangnya kepada orang-orang beriman, dengan Allah mensegerakan kesulitan-kesulitan yang dihasilkan dari dosa-dosa sang hamba itu di dalam kehidupan dunianya, sehingga kelak di akhirat dia akan terbebas dari efek dosa-dosanya tersebut. Dia akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus dibangun husnudzon, baik sangka kepada Allah di saat kita mendapat kesulitan-kesulitan dalam hidup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Allah menyatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Allah mengatakan, ya ayyuhal insan, wahai seluruh manusia,
Sesungguhnya kamu sudah bekerja untuk Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, maka kamu kelak akan menemuinya. Maksudnya apa di sini? Ya. Jadi seluruh umat manusia ini mereka berusaha untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan berbagai macam cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka pun berusaha untuk melaluinya dengan sungguh-sungguh sampai mereka kelak akan bertemu dengan Allah tidak menyia-nyiakan ya semua janji-janjinya kepada orang-orang yang bersabar dalam menjalani ujian-ujian hidupnya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang hal ini. Nabi mengatakan, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi, rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Albani fi silsilati sahihah. Ya, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seorang hamba itu ketika didahului oleh kedudukan di sisi Allah, maksudnya adalah ketika Allah itu menghendaki sang hamba ini untuk bisa meraih kedudukan tinggi di sisi Allah, yaitu nanti di dalam surga dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, dan derajat yang tinggi di surga itu tentu akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas kenikmatan yang akan dirasakan di dalam surga. Namun disebutkan di sini, orang tersebut ternyata amal-amal solehnya tidak mampu untuk mencapai derajat yang Allah Ta'ala inginkan bagi sang hamba. Jadi Allah menghendaki seorang hamba ini untuk mencapai derajat yang tinggi di surga. Tapi sang hamba ini ternyata amal solehnya itu tidak mampu untuk menggapai derajat yang tinggi tersebut. Maka bagaimana Allah menjadikan sang hamba ini untuk tetap bisa naik di atas derajat itu? Maka disampaikan oleh Nabi SAW di sini, ibtalahu Allahu fi jasadih, au fi malihi, au fi waladihi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian yang Allah timpakan kepada jasadnya, entah sakit atau ada cacat atau kekurangan di sana sini pada jasadnya, au fi malihi, atau Allah uji dengan musibah yang menimpa hartanya, yang awalnya mungkin kaya kemudian merosot menjadi miskin dan seterusnya. Au fi waladihi, atau Allah menimpakan ujian itu melalui keturunannya. Jadi kalau Allah SWT menginginkan seorang hamba itu naik derajatnya di sisi Allah, naik pangkatnya di sisi Allah SWT, namun amalnya ternyata tidak mampu untuk menggapai derajat itu, maka Allah akan memberikan ujian kepada hamba-hamba tersebut dengan ujian-ujian kesulitan di dunia ini. Dan Allah memberikan taufik kepada hamba itu untuk bersabar. Oleh karena itu mungkin kita dapati ada sebagian orang dari kalangan orang-orang beriman, mereka ini bukan termasuk orang yang gemar sholat. Bahkan mungkin kita dapati sebagian orang beriman ini ada yang sholat di masjid itu berjamaah tidak 5 waktu misalnya. Hanya beberapa waktu dia sholat jamaah. Kemudian juga tidak dikenal sebagai ahlu shadaqah. Tidak dikenal dia banyak melakukan amal-amal saleh. Tapi Allah kemudian memberikan kesabaran dia dalam menghadapi cobaan-cobaan hidupnya. Mungkin Allah jadikan dia orang yang miskin, atau Allah jadikan dia orang yang memiliki sakit yang cukup lama, cukup berat. Dia bisa bersabar di atas hal itu. Maka ini bisa jadi terkadang sebagai satu tanda bahwa Allah menghendaki seorang hamba itu untuk naik derajatnya di sisinya Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran yang lain, agar supaya kita tidak meremehkan sesama mukmin. Agar kita tidak meremehkan kepada sesama mukmin, meskipun kita lihat secara zahirnya si mukmin itu mungkin amal solehnya, ibadahnya mungkin di bawah kita, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga tidak boleh kita meremehkan keadaan setiap mukmin, karena bisa jadi seorang mukmin itu akan diangkat derajatnya oleh Allah bukan melalui gemar ibadahnya, tapi mungkin melalui kesabaran dalam menghadapi cobaan-cobaan hidupnya. Nah, dari sini pula lah kita akan bisa mengambil pelajaran yang sesuai dengan poin ini, bahwa ketika kita diberikan
cobaan-cobaan, masalah, musibah dan semacamnya, bisa jadi permasalahan-permasalahan yang Allah berikan itu adalah untuk mengangkat derajat kita di surga. Sehingga yang muncul pada saat kita mendapatkan ujian adalah berbaik sangka kepada Allah. Dari poin ini, orang itu kalau benar-benar dia tanamkan dalam jiwanya bahwa musibah ini bisa menjadi anugerah baginya di kehidupan akhiratnya nanti, maka dia akan lebih ringan dalam menghadapinya daripada dia tidak ingat bahwasanya ujian hidupnya ini adalah untuk mengangkat derajatnya di surga. Mulai akan ringan, mulai akan mampu untuk tegar menghadapi musibah dan cobaan tersebut. Kemudian juga terdapat riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala yang diberikan oleh Allah itu bersamaan dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Artinya apa di sini? Semakin berat ujian yang dirasakan, maka semakin besar pahala yang akan Allah sediakan. Jadi ketika kita merasakan beban beratnya musibah, beban beratnya cobaan yang menyesakkan hati kita, maka hendaklah segera kita mengingat pahala yang Allah Ta'ala janjikan. Disitulah kita akan merasa tegar untuk menghadapinya. Oleh karena itu para sahabat dulu seperti peristiwa dibantainya satu keluarga di kota Mekkah yang pada saat itu Rasul hanya mampu melihat mereka disiksa di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarga Yasir keluarga Yasir yang dibunuh. Sumayyah istri Yasir dibunuh, Yasir sendiri disiksa sampai mati, kemudian putranya Ammar bin Yasir sampai pada siksaan yang berat. Maka Ammar bin Yasir itu mengucapkan kalimat kufur tapi hatinya mutmain fil iman, jadi tetap tenang di atas keimanan, sampai kemudian Allah memberikan uzur kepada Ammar bin Yasir. Dalam kondisi yang seperti ini, maka dibolehkan seseorang itu mengucapkan kata-kata kufur tapi dalam rangka hanya untuk membebaskan diri dari siksaan, dari ancaman kematian. Nah, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan kepada keluarga Yasir, "Isbiru ya ala Yasir." Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya balasan kalian adalah surga. Jadi Rasul aja menyampaikan seperti itu. Apa tujuan Rasul untuk menyerukan seperti ini? Untuk mengokohkan iman dan keyakinan keluarga Yasir untuk tetap bersabar dalam menghadapi musibah yang berat. Ini bukan musibah yang ringan, Pak. Orang disiksa sampai mati, bayangkan. Orang disiksa sampai mati. Tapi Rasul SAW menyampaikan itu. Apakah Rasul pada saat itu tidak mampu untuk mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir yang menyiksa keluarga Yasir? Bisa saja. Bisa saja. Akan tetapi Rasul SAW itu adalah seorang Nabi yang rahmah. Rasul faham betul bahwa musibah yang menimpa Yasir itu jauh lebih baik dibandingkan dengan Yasir tidak mendapatkannya. Nah itu, terkadang kita itu memandang musibah itu, kita ini berhenti pada kepedihan musibah yang kita rasakan, Pak. Karena musibah yang menimpa kita itu nggak enak gitu ya, rasanya pedih, rasanya sakit, rasanya tidak menyenangkan. Kita berhenti pada poin ini, sehingga kita merasa berat ketika menghadapi musibah tersebut. Karena nggak ada seseorang itu yang merasakan musibah itu nyaman, itu nggak ada. Tapi kalau seseorang itu bisa melampaui titik ini dengan dia melihat apa yang akan Allah berikan melalui musibah tersebut, maka dia akan menjadi ringan musibah ini. Seperti yang dirasakan oleh para sahabat terdahulu, seperti yang dirasakan oleh para salafus saleh terdahulu, orang-orang saleh terdahulu. Bahkan di antara mereka itu ada yang sampai mencurigai keadaan diri mereka. Dikala mereka itu mendapatkan kelapangan hidup yang cukup lama, tidak ada cobaan entah berupa sakit, berupa kesulitan hidup dan seterusnya.
Ada sebagian mereka itu yang sampai mencurigai diri mereka sendiri. Jangan-jangan keadaan saya ini jauh dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Bukan mereka berharap mendapatkan musibah, enggak Pak ya. Tapi karena ujian musibah itu tidak menimpa mereka, sampai muncul suudzon pada diri mereka sendiri. Bukan suudzon kepada Allah, suudzon pada diri mereka sendiri. Jangan-jangan ya ada sesuatu pada diri saya yang membuat Allah itu tidak cinta kepada saya. Karena salah satu tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba atau suatu kaum itu apa? Di antaranya adalah Allah memberikan ujian kepada mereka. Ya, itu sampai begitu Pak. Kalau kita kan enggak ya. Kita merasa kalau Allah itu memberikan kita kelapangan hidup, kekayaan, kesehatan, semua apa yang kita inginkan itu serba tercapai. Itu kita beranggapan bahwa diri kita saat itu dicintai oleh Allah SWT, kan begitu. Dalam surah Al-Fajr itu Allah SWT mengingatkan kita tentang prasangka-prasangka yang seperti ini. Bagaimana ayatnya? Surat Al-Fajr itu, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakannya dan Allah memberikan nikmat kepadanya, apa yang dia ucapkan? Rabbi akraman, Tuhanku saat ini sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah. Adapun manusia jika dia diberikan kesempitan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih ujian tidak menyenangkan oleh Allah, apa yang terjadi? Rabbi ahanan, Tuhanku sekarang ini sedang menghinakanku. Kalla, jangan seperti itu ya. Seorang itu memiliki prasangka kepada Allah. Bisa jadi sebaliknya ya, bisa jadi sebaliknya. Jadi kalau seseorang itu membangun cara pandangnya dengan cara pandang yang demikian, maka akan ya, dia akan memandang kesulitan hidupnya itu adalah paling tidak akan ringan ya, untuk dia jalani dan dia bersabar dalam menghadapinya. Nabi melanjutkan, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Maka barang siapa yang ridha, yang rela untuk menerimanya, bersabar dalam menghadapinya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan apabila dia marah, murka, dia tidak terima dengan musibah atau masalah yang dihadapinya, kesulitan yang dihadapinya, maka baginya lah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya ya, selain musibah itu bisa mengangkat derajat seorang hamba dan itu merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba atau suatu kaum, maka musibah yang menimpa, kesulitan-kesulitan hidup yang menimpa itu juga sebagai penggugur dosa seorang mukmin. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muawiyah bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'min fi jasadihi yu'dhihi illa kafarallahu anhu bihi min sayyi'atihi." Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin pada jasadnya yang dia tidak nyaman dengan apa yang menimpa pada dirinya tersebut, ya, dia merasa tersakiti dengan itu, kecuali Allah akan menjadikan perkara tersebut sebagai penghapus dari dosa-dosanya. Ya. Bahkan bukan hanya rasa sakit yang dirasakan oleh jasad, bahkan apa yang menjadikan hati dan jiwa itu gundah gulana, itu pun juga akan menjadi penghapus daripada dosa. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Mayusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus dirasakannya, wala nasabin, rasa lelah, wala hammin, gundah gulana, kerisauan,
kekhawatiran, yaitu pada jiwa dan pikirannya, wala hazanin, dan tidak pula rasa sedih, kemudian wala ghammin, dan keadaan susah hatinya, wala adza, atau segala sesuatu yang mengganggunya, hatta syaukata yusyakwa, sampai duri yang menancap pada kulitnya, illa kafarallahu biha min khataya, kecuali semua itu akan menjadi penghapus dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa seorang mukmin tersebut. Oleh karena itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang yang sakit, ya, menjenguk orang yang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, maka Nabi mengatakan apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Oh, tidak apa-apa ini. Ya. Tahur insyaallah. Ya, penyakit ini akan menjadi penggugur dosa insyaallah. Ya, artinya di sini seorang mukmin itu kalau dia mau sabar, dia tidak akan pernah mendapatkan kerugian apapun sampai pada ujian-ujian yang menyulitkan hidupnya. Justru sebaliknya, ya, banyak dari kalangan manusia yang tidak bisa sukses ketika menghadapi ujian kenikmatan. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, yang mana dua kenikmatan itu yang membuat manusia itu lalai. Ya, kebanyakan manusia itu lalai sehingga melalui dua ujian tersebut atau ujian kenikmatan tersebut itu dalam keadaan gak sukses. Apa itu? Yang pertama as-sihah, kesehatan. Yang kedua al-faragh, waktu luang. Dikasih waktu luang, banyak dilewati dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan dilewati dengan kemaksiatan, wala'iyadzubillah. Ketika diberikan kesehatan, banyak menggunakan kesehatannya untuk hal-hal yang sia-sia dibandingkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Ketika kesehatan dicabut oleh Allah, berganti dengan rasa sakit, atau ketika kemudahan dan kelapangan itu diganti oleh Allah dengan sesuatu yang menyulitkan dan menyempitkan hidupnya, disitulah dia akan mulai sadar, ya, baru mulai sadar, iya ya, saya dulu sehat, banyak maksiatnya, saya dulu dalam keadaan masih kuat, banyak melakukan kesalahan-kesalahannya, sekarang dikasih sakit, ya alhamdulillah, pada saat sakit baru dia menyadarinya. Lah kalau dikasih sakit ya ora sadar, nah ini repot. Ya, sudah sehat nggak pernah ingat Allah, sakit banyak ngeluhnya, lupa dengan Allah, kakian Rasulullah dan Gusti Allah SWT. Nah ini bahaya. Ya. Jadi kondisinya di waktu sehat maupun di waktu sakit nggak ada bedanya. Oleh karena itu terkadang sakit itu anugerah, Pak. Dengan sakit itulah kemudian dia mulai menyesali dosa-dosanya, gitu. Masya Allah. Ya. Taubat itu salah satu amal saleh yang paling dicintai oleh Allah SWT. Kalau Anda baca kitab Riyadhus Shalihin bab taubat itu kan ada hadis yang menceritakan ada orang yang melakukan perjalanan jauh dengan membawa unta dan perbekalan makanannya, yang kemudian tiba-tiba unta dan perbekalan makanannya itu hilang, sehingga dia pun putus asa untuk melanjutkan perjalanan, karena tidak beberapa lama lagi pasti dia akan mati karena kehabisan atau tidak memiliki makanan dan minuman untuk menyambung hidupnya. Sampai pada akhirnya dia pun pasrah, dia duduk di bawah pohon. Ketika dia memejamkan mata beberapa lama, terus kemudian dia membuka matanya, ternyata di sampingnya ada unta dan segala perbekalannya yang lengkap. Kembali lagi untanya yang hilang tadi. Maka saking gembiranya si hamba ini, karena nggak jadi mati gitu ya, masih ada harapan untuk bisa melanjutkan perjalanan hidupnya dan menyambung hidupnya, maka si hamba ini ya mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, ya, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta min syiddatil farah, kata Nabi. Dia melakukan kesalahan dalam mengucapkan doanya karena terlalu gembiranya. Kalau orang sudah terlalu gembira, itu menunjukkan kenikmatannya besar atau tidak? Sangat besar. Bayangkan, dia sudah putus asa mau mati,
terus kemudian nggak jadi mati, ya, tentu ini kegembiraan yang sangat besar, sampai membuat dia keliru dalam mengucap doa kepada Allah SWT. Nah, kata Allah SWT, lallahu afrahu min hadza. Allah itu benar-benar lebih bahagia dari taubatnya seorang hamba daripada sang hamba dalam keadaan yang seperti itu. Menunjukkan bahwasanya terkadang musibah itu membuat kita itu mengingat taubat, menyesali dosa-dosa kita. Ya, disitulah kemudian kita mendapatkan kasih sayang Allah SWT yang sangat besar. Ya, sekali lagi kalau kita memandang hal-hal musibah atau cobaan atau kesulitan hidup itu dengan cara pandang seperti ini, fa insyaallah bukan kesulitan yang kita hadapi, tapi justru kita menganggap bahwa kesulitan ini sesuatu yang ringan dibandingkan dengan apa? Pahala yang Allah Ta'ala sediakan di balik kesulitan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita ditimpa kesulitan, maka yakinlah, ya, percayalah bahwa Allah itu memberikan kesulitan atau cobaan hidup itu sesuai dengan kadar kemampuannya, sesuai dengan kadar kemampuan seorang hamba. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga ketika kita menghadapi cobaan, kesulitan, kok kita merasakan berat, ingat, berarti kapasitas kita itu mampu untuk menghadapi kesulitan ini. Kalau kita sudah menanamkan rasa optimisme pada diri kita, cobaan yang Allah berikan saat ini itu adalah sesuai kapasitas saya, berarti saya mampu untuk menghadapinya, maka insya Allah kesulitan itu akan menjadi lebih ringan. Saya tidak katakan ringan sekali ya, tapi akan lebih ringan. Karena yang namanya kesulitan, sesuatu yang tidak menyenangkan hati dan hidup manusia itu mesti berat dirasakan oleh manusia. Tapi itu akan menjadi ringan bagi orang yang benar-benar memandang bahwa ujian Allah itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian yang keempat, adalah meyakini bahwa dikala kesulitan itu datang, mesti tidak lama akan disusul oleh kemudahan. Kalau orang itu diberikan kesulitan oleh Allah, itu gak lama mesti ada kemudahan setelahnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Insyirah ayat yang ke-6. Ayat ke-6 dan ayat ke-7 Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di dalam ayat ini, atau dua ayat ini, itu ada 4 penguat, Pak, yang menunjukkan bahwa benar-benar Allah dengan sunnahnya telah menetapkan bahwa kesulitan itu mesti akan diikuti oleh kemudahan. Para ulama menyebutkan yang pertama, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membukanya dengan kata inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Dan inna itu termasuk dalam bahasa Arab harfu taukid, huruf untuk memberikan penekanan. Ketika Allah SWT misalnya menyampaikan suatu kabar tanpa diberi penekanan sekalipun, Allah tidak pernah berdusta. Ya. Tapi dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan dengan adanya huruf untuk menguatkan berita yang Allah sampaikan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, sehingga di sini ada penekanan yang menunjukkan bahwa benar-benar ya sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kesulitan itu akan bersama dengan kemudahan. Kemudian tidak hanya menggunakan indah, Allah SWT menguatkan apa yang Allah kabarkan berkaitan dengan hal ini. Yang kedua, Allah mengulangi kalimat
pada ayat berikutnya Allah mengulangi kata inna ba'al usri yusra. Setelah Allah menyebut fa inna ba'al usri yusra, 2 kali Allah menyebutnya. Fa inna ba'al usri yusra, inna ba'al usri yusra. Kalimat yang kedua untuk pengulangan kalimat pertama itu kalau dalam bahasa Arab itu juga sebagai taukid, untuk penguat, penekanan bahwa benar-benar kesulitan itu akan disertai dengan kemudahan. Ada 2 ya di sini ya, sudah mulai kita dapatkan ada 2 penguat di sini. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan kata al-usru, kesulitan, dalam bentuk ma'rifat. Ma'rifat itu ada alif lamnya, al-usru. Yang pada alif lam dalam kata ini itu alif lam al-ahdiyah. Jadi intinya kata al-usru pada ayat yang sebelumnya itu memiliki kesamaan dengan al-usru pada ayat berikutnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kesulitan yang diulang 2 kali ini memiliki kesamaan. Jadi kesulitannya sama. Atau kita katakan kesulitannya itu satu. Sedangkan ketika Allah menyebutkan yusra dengan nakirah, dengan bentuk nakirah yang tidak ada alif lamnya, ditanwin yusra gitu ya. Allah menyebutkannya 2 kali, yusra yang pertama dan yusra yang kedua. Ini kata para ulama, itu yusra yang pertama berbeda dengan yusra yang kedua. Kesimpulannya, ya, kesimpulannya. Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan menyebutkan sesungguhnya bersama satu kesulitan itu ada 2 kemudahan. Artinya apa di sini? Allah memberikan kemudahan itu lebih banyak dari kesulitannya. Contoh ya, kita beri contoh. Seseorang itu ketika dia diberikan cobaan oleh Allah, Allah itu memberikan satu kenikmatan meskipun Allah tidak mencabut ya, atau belum mencabut cobaan itu. Allah itu memberikan kenikmatan berupa rasa lupa. Rasa lupa. Orang ketika dia mendapatkan cobaan di awal mulanya, dengan hari-hari setelah dia melalui cobaan itu beberapa waktu, itu kan berbeda, rasanya kan berbeda. Misal orang itu dikasih cobaan di hari ini, tentu dia akan merasakan sangat berat hari ini untuk menghadapi cobaan itu, dibandingkan dengan besok, atau besok lusa, atau beberapa hari ke depan. Kenapa? Karena Allah memberikan nikmat berupa rasa lupa. Lupa ini nikmat, Pak. Tapi kalau terlalu banyak lupa ini musibah, gitu ya. Jadi kalau orang itu saat ini diberikan cobaan berat gitu ya, dia bisa sabar. Besok itu kesabarannya akan berkurang. Maksudnya berkurang itu kualitas sabar untuk menghadapi cobaan yang dihadapinya di saat sebelumnya itu akan berkurang. Kenapa? Karena berkurang pula beban cobaannya. Ya, berkurang pula beban cobaannya. Semakin hari ke depan, maka akan semakin berkurang karena adanya rasa lupa. Meskipun mungkin cobaan itu masih dia rasakan. Semisal cobaan kemiskinan. Awalnya sukses, duitnya banyak, mobilnya banyak. Ya. Apalagi yang banyak, Pak? Oh, ini antum sendiri ya, Gofar. Ya. Semuanya banyak gitu ya. Tiba-tiba Allah SWT memberikan ujian, semuanya dikurangi oleh Allah SWT. Di saat dia menghadapi benturan musibah pertama kali, itu tentu menyakitkan sekali. Tapi ketika dia mulai beradaptasi dengan keadaan, mulai Allah lupakan sedikit demi sedikit beban cobaannya, meskipun dia masih miskin, itu sudah mulai ringan dia. Sudah mulai terbiasa dengan kondisi kesulitannya. Itulah nikmat rasa lupa. Jadi kita hidup di dunia ini dikasih ujian kesulitan pun Allah masih mengedepankan kasih sayang. Masih banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Salah satunya diberikan rasa lupa ini. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwa kualitas sabar yang dinilai oleh Allah SWT dengan nilai yang besar itu dikala pada saat apa? Iya, benturan musibah yang pertama kali.
As-sabru 'inda sodabatil ula, kata Nabi SAW. Kesabaran itu adalah dinilai dikala benturan musibah yang pertama kali. Karena apa? Karena tadi ada rasa lupa tadi. Kalau sudah lupa ya, beberapa hari setelah cobaan awal itu diturunkan, itu lambat laun seseorang akan beradaptasi dan mampu bersabar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Sehingga di sini ya, kemudahan-kemudahan itu Allah berikan banyak sekali. Termasuk juga pada saat itu Allah akan memberikan kemudahan dengan memberi jalan keluar, ya, memberi jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Sehingga di situ akan banyak kemudahan-kemudahan ketika dia menghadapi kesulitan. Oleh karena itu para salafus saleh mereka mengatakan lan yaghliba usrun yusraini. Tidak ada yang bisa ya satu kesulitan itu tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Kemudian yang keempat ya, berkaitan dengan penguat ini, Allah menggunakan kata ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Sehingga ketika Allah mengatakan fa'inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kata ma'a itu biasanya menunjukkan kebersamaan, gitu ya. Kebersamaan. Misalnya, zahabtu ma'abi ila suq, aku pergi bersama bapakku ke pasar. Maksudnya apa? Bersama-sama, berdampingan, itu datang ke pasar bersama bapakku, kan begitu. Maka demikian pula dalam ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya apa? Kesulitan itu mesti disusul oleh kemudahan yang sangat cepat. Karena kata ma'a itu biasanya menunjukkan atas kebersamaan. Mesti kalau orang dikasih sulit, mesti dikasih mudah. Cuma itu tadi, kenapa kita tetap menganggap itu sulit, sedangkan jalan-jalan kemudahan itu sebetulnya sudah Allah sediakan cukup banyak untuk kita bisa lalui. Seperti cara pandang kita ini tadi, termasuk jalan untuk kemudahan meraih kesabaran dalam menghadapi musibah atau kesulitan. Ya. Karena tadi, kita sibuk hanya pada apa? Titik penderitaan kita. Kita tidak membuka cara pandang kita itu dengan poin-poin yang disebutkan tadi itu. Sehingga kita lebih sibuk fokus pada apa? Pada rasa penderitaan itu, pada rasa pahitnya, pada rasa sulitnya. Ya. Padahal kalau kita mulai membuka cara pandang kita di dalam menghadapi musibah dengan poin-poin yang disebutkan tadi, fa insyaallah akan kita rasakan kemudahan-kemudahan dan kelapangan-kelapangan. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan tentang hal ini, "Lau yadkhulul usru fi juhrin laja'al yusru hatta yadkhula alaihi." Jadi Ibnu Mas'ud ingin menggambarkan bagaimana kesulitan itu akan selalu beserta dengan kemudahan. Beliau mengatakan, jika seandainya kesulitan itu masuk ke dalam suatu lubang, niscaya kemudahan itu benar-benar akan masuk pula ke dalam lubang itu. Akan segera menyusulnya. Dan ini sekali lagi sebagai apa? Wujud sunnatullah, ketetapan Allah SWT yang berlaku kepada seluruh makhluknya. Nah, ini adalah poin penting yang seharusnya untuk kita bisa hadirkan dikala kita tertimpa kesulitan-kesulitan hidup. Dengan cara pandang yang seperti ini, kita akan bisa menjadi hamba yang tegar, hamba yang bisa bersabar dan mampu memikul beban berat pada kesulitan yang dihadapi. Nah, kemudian juga terdapat kiat-kiat sekarang ya. Kita masuk pada kiat-kiat untuk segera meraih jalan keluar dari Allah SWT dari kesulitan-kesulitan hidup. Jadi kita sampai jam berapa, Pak? Sampai selesai atau? Sampai selesai ya. Meskipun pada zuhur selesai dahulu. Enggak sampai, saya aja enggak kuat juga. Jadi kiat-kiat meraih jalan keluar dari Allah SWT
Yang pertama, pada saat kita ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, yang pertama kali itu yang harus kita lakukan itu adalah menguatkan tauhid, mengokohkan tauhid kita. Dengan seseorang mengokohkan tauhid, segala sesuatu itu akan terasa lapang. Dan pertolongan Allah itu akan segera diturunkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala berikan ya melalui tauhid. Bahkan para ulama itu menyebutkan bahwa tauhid itu mufzi'un li'a'da'ihi wa awliyaihi. Tauhid itu adalah penolong bagi musuh-musuh tauhid maupun bagi kekasih-kekasih Allah yang bertauhid. Maksudnya bagaimana? Begini. Jadi tauhid itu bisa memberikan pertolongan meskipun kepada orang yang memusuhi tauhid itu, yaitu orang-orang musyrik. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? فَإِذَا رَقِّبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kata Allah SWT, orang-orang musyrik dikala dia berada di atas lautan, ya, dikala mereka melakukan perjalanan via lautan dengan kapal mereka mendapati badai yang sangat luar biasa yang akan menelan mereka dan menenggelamkan kapal mereka. Apa yang dilakukan orang-orang musyrik pada saat mereka ditimpa musibah seperti ini? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa ini untuk Allah SWT saja, mentauhidkan Allah di kala itu. Nah, pada saat orang musyrik itu mentauhidkan Allah dalam berdoa, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka? Allah berikan keselamatan mereka sampai di daratan. Falamma najjahum ilal barri, maka ketika Allah memberikan keselamatan kepada mereka sampai di daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka menjadi orang musyrik kembali menyekutukan Allah SWT. Jadi tauhid itu bukan hanya ya, memberikan pertolongan ya, melaluinya ya, dari Allah SWT, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah saja ya, dari kalangan para wali-walinya, dari kalangan orang-orang saleh yang beriman kepada Allah, tapi juga tauhid juga sangat bermanfaat hatta kepada siapa? Orang musyrik sekalipun ketika mereka berdoa hanya kepada Allah, dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi dikala kita mendapatkan kesulitan, kuatkan tauhid, kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah SWT, berserah diri. Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kita ini Pak seringnya ketika kita mendapatkan satu cobaan, yang terbersit pada pikiran kita itu bukan tawakal kepada Allah, tapi yang pertama kita akan muncul rasa paniknya. Kadang itu begitu. Kalau mungkin kita bisa menguasai rasa panik, maka kita akan mengandalkan kemampuan kita untuk menghadapi cobaan dan ujian itu. Kita akan putar otak, apa yang harusnya saya lakukan saat ini untuk menghadapi musibah ini, cobaan ini. Saya harus begini, saya harus bekerja lebih giat, saya harus ini, saya harus itu, saya harus cari utangan misalnya. Itu otak kita yang terus bekerja. Tapi kita lupa bahwa yang memberikan ujian Allah, yang bisa memberikan jalan keluar juga Allah. Harusnya kita pada saat itu menguatkan tauhid, mengokohkan tauhid kita, kembali untuk bersandar kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita berusaha sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan kepada kita untuk menghadapi dan mencari solusi di dalam menghadapi cobaan dan masalah tersebut. Dan banyak sekali ya kisah-kisah para nabi ya, para rasul yang mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya kembali mengokohkan tauhid ketika dikala kesulitan. Seperti contoh misalnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus dikala berada di dalam perut ikan paus dalam kondisi sulit seperti ini, bukan hanya sulit ini Pak ya, mengancam nyawa beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mengokohkan tauhid. Beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang menganiaya diri. Termasuk juga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, beliau mengokohkan tauhid,
Bahkan beliau menyampaikan tauhid kepada orang-orang yang tinggal bersama beliau dalam satu penjara. Ya, beliau mengatakan dalam Quran surat Yusuf itu Allah menceritakan tentang nasihat Yusuf kepada teman-teman beliau di penjara tersebut untuk mentauhidkan Allah. Di antaranya kalimat maka dalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak layak bagi kami para nabi itu untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi mengingat tauhid, dikala sulit itu mengingat tauhid. Kemudian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah dalam suatu peristiwa, yaitu peristiwa ketika Rasul dan Abu Bakar itu dikejar-kejar oleh para pemuda musyrik Quraisy untuk dibunuh. Pada saat itu Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam Gua Thur, yang pada saat Rasul dan Abu Bakar berada di dalam Gua Thur itu, orang-orang musyrik Quraisy itu sudah tepat berada di mulut gua tersebut. Tinggal masuk saja itu sudah menemui Rasulullah dan Abu Bakar. Dalam kondisi seperti ini Abu Bakar ya, ketakutan luar biasa, merasa khawatir keselamatan dirinya dan keselamatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah abadikan ketauhidan yang dimunculkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi seperti ini. Itu dalam Quran surah At-Taubah ayat 40 Allah mengatakan idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Di waktu dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, dalam lafaz hadis itu diriwayatkan Nabi mengatakan, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar, dua orang yang Allah itu menjadi yang ketiganya. Dikala Rasul tenang karena menguatkan, mengokohkan tauhid, menyandarkan urusannya kepada Allah, dikala itulah pertolongan Allah kemudian turun. Ya, bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah dibakar. Turunlah Jibril alaihissalam untuk membantunya. Tapi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Amma minka fala, amma minallahi farju. Adapun kalau pertolongan itu datang dari engkau wahai Jibril, aku tidak butuh pertolonganmu. Adapun jika pertolongan itu datang dari Allah, maka saat ini juga aku mengharap pertolongan Allah. Sehingga langsung Allah yang titahkan apa? Api itu untuk menjadi dingin dan selamat bagi Ibrahim alaihissalam. Tidak membakar bagi Ibrahim. Padahal apinya itu sangat besar, Pak. Diceritakan dalam kisah ya, kitab kisah-kisah para nabi itu. Jadi kayu-kayu yang dikumpulkan itu sangat banyak, dan kemudian api yang dinyalakan itu sangat besar, sampai untuk melemparkan Ibrahim alaihissalam ke dalam kobaran api itu tidak ya dengan diangkat rame oleh banyak orang, enggak, karena saking besarnya api, tapi dilemparkan dengan alat pelontar atau sering disebut dengan manjanik, seperti ketapel besar begitu. Ditembakkan begitu sampai Ibrahim itu terjatuh di dalam kobaran api yang besar dalam keadaan terikat. Dalam kondisi seperti ini, bayangkan kalau misal kita yang di situ, ada malaikat Jibril datang ya, nawarkan pertolongan, wis ojo suwe-suwe gitu loh ya, wis gak usah nawar, wis langsung tulungan kan begitu ya. Itu kalau kita, Pak, paniknya duluan. Tapi kalau Ibrahim alaihissalam mengokohkan tauhid malahan pada saat itu, sehingga pertolongan Allah langsung turun ya. Jadi ketika kita ditimpa kesulitan, yang pertama kali yang bisa kita lakukan untuk segera Allah memberikan jalan keluar adalah mengokohkan tauhid. Oleh karena itu ada beberapa kalimat-kalimat yang diajarkan Nabi SAW ketika kita dalam kondisi sedih, dalam kondisi susah. Itu kalimat-kalimat tauhid ya, ada dua ya yang diriwayatkan dari Nabi. Ada kalimat la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul ardil azim, rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini satu doa. Kemudian doa yang lain, Allah Allah rabbi la usyrik bihi syai'a. Allah Allah, wahai Rabbku ya Tuhanku, tidaklah aku menyekutukanmu dengan sesuatu apapun. Jadi dua kalimat itu tadi itu mengandung apa? Ketauhidan. Mengandung ketauhidan. Jadi bisa Anda dapatkan doa ini di kitab Hisnul Muslim itu ya, karya Dr. Said bin Waf Al-Qahtani.
Nah, kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan. Jadi semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah SWT berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan hidupnya. Siapa yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dikala dia ditimpa musibah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dengan jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dalam surat yang sama pada ayat yang berbeda, Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusannya itu jadi mudah. Kesulitan-kesulitannya itu segera mendapat kemudahan dari Allah dan jalan keluar karena dengan takwa ini. Kemudian yang ketiga, ketika kita mendapati kesulitan-kesulitan, maka bersegeralah untuk minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri wassalah. Dan adalah kalian memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan Nabi SAW pernah diriwayatkan oleh para sahabat, kana Nabi SAW idza hazabahu amrun shalah. Adalah Nabi SAW apabila beliau ditimpa, dirundung suatu kesulitan, suatu kesedihan, maka Nabi SAW segera melakukan sholat. Ya, segera melakukan sholat, segera kembali kepada Allah SWT. Nah, sholat ini juga sebagian mufassirin memaknakan makna sholat di sini adalah ad-du'a. Jadi bukan hanya sholat yang bersifat kita kerjakan itu, tapi juga mencakup berdoa. Karena as-shalah itu secara bahasa maknanya ad-du'a, berdoa. Sehingga bersabar menjalankan sholat dan memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah. Maka ini adalah jalan yang terbaik untuk kita bisa mendapat pertolongan Allah, sehingga segera diberi jalan keluar. Kemudian yang terakhir dari sekian banyak kiat, yaitu memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Karena kesulitan, musibah, cobaan-cobaan yang tidak menyenangkan itu terkadang adalah karena sebab dosa-dosa yang kita miliki. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30 Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, fa bima kasabat aydikum, maka itu semuanya adalah disebabkan oleh ulah tangan kalian. Maksudnya adalah kata para ulama disebabkan karena maksiat dosa-dosa kalian. Wa ya'fu 'an katsir, namun Allah banyak memaafkannya. Jadi banyak dosa-dosa kita itu ya, yang dimaafkan oleh Allah SWT. Sedikit dari dosa-dosa kita itu yang kemudian Allah turunkan musibah untuk menjadikan kita sadar atas apa kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Sekaligus sebagai apa tadi? Penghapus dosa itu sendiri. Dengan disegerakannya uqubah fid dunya. Idza aradallahu bi 'abdin khaira, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ya, maka ajjala lahum al-'uqubata fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan bagi mereka hamba-hamba yang Allah taala harapkan kebaikan untuk mereka itu, ya, segera hukuman dosa-dosa mereka di dunia ini. Ya. Nah, sehingga memperbanyak istighfar itu akan menghilangkan musibah, menghilangkan kesulitan, ya, dan akan memberikan jalan keluar. Nah, kemudian terakhir, kalau semua hal yang telah dilakukan itu ternyata kemudahan dan jalan keluar tidak kunjung datang, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah lakukan semua kiat-kiat tadi. Kita juga sudah merubah cara pandang kita dalam menghadapi musibah dan cobaan. Tapi kok terus kemudian cobaan ini kok kayaknya bahkan semakin hari semakin berat, misal begitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah nasihat dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, Allahu yaj'alu li awliyaihi 'inda ibtila'ihim makharij. Allah itu pasti memberikan jalan keluar
kepada para wali-walinya, kepada orang-orang yang Allah Ta'ala cintai, ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, ketika mereka menghadapi cobaan-cobaan hidup yang menyesakkan hati. Wa innama yata'akhkharu dzalika 'an ba'dihim fi ba'dil awqat tahdhiban wa ziyadatan lahum fi thawab. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dari sebagian mereka para wali-walinya di sebagian waktunya, maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesulitan-kesulitan di hidup itu, Allah akhirkan jalan keluar bagi para wali-walinya tersebut yang Allah Ta'ala berikan ujian kesulitan hidupnya ini, maka ini adalah bentuk tahdzib. Ya, bentuk tahdzib. Tahdzib itu apa? Yaitu pengajaran supaya seorang kekasih Allah ini akan semakin bagus kualitas imannya. Kalau semakin bagus kualitas imannya karena bagus kualitas sabarnya, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah. Jadi ada kebaikan di balik itu, gitu. Ya, ada kebaikannya di balik itu. Wa ziyadatan lahum fit thawab, dan akan menjadi tambahan bagi mereka di dalam Allah memberikan pahala atas musibah ujian yang menimpanya. Sehingga pada saat kok belum kunjung datang pertolongan Allah dan jalan keluar, maka tetap mengokohkan kesabaran dengan membangun kembali apa? Cara pandang yang benar dalam menghadapi ujian, yang diantaranya adalah mewujudkan husnudzon, baik sangka kepada Allah, bahwa Allah selalu menakdirkan sesuatu kepada orang-orang beriman, meskipun itu pahit dirasakan oleh seorang mukmin, tapi pasti manis hasilnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk setiap hari kita senantiasa berada di atas jalan yang Allah Ta'ala ridhai, sampai kita diwafatkan di atas husnul khatimah, dihindarkan dari su'ul khatimah, digolongkan sebagai ahlul jannah dan dijauhkan dari golongan ahlul nar. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai sini Pak ya, tidak perlu tanya jawab ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.